Ciro Lu Cerita Tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita kedatangan seorang narasumber yang mana akan menceritakan pengalamannya bertemu dengan makhluk-makhluk astral atau setan, momok, jin, banyak dah pokoknya. Langsung saja kita ke orangnya, Mas Rian. Apa kabar? Sehat mas, gimana kabarnya? Wajahmu itu tampan tapi serem. Masa iya mas? Berarti sesuai lah ya dengan tema malam ini. Sesuai. Ini cerita dari orang atau sampai pengalaman sendiri, Mas? Ini pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Iya, pengalaman pribadi. Itu kalau dengar-dengar dari sampai cerita yang resumenya ya, itu sampai sering benar ya ketemu kayak gitu ya? Iya, sering sekali mas. Apa memang punya indera keenam atau apa? Kalau dibilang punya sih saya juga nggak tahu ya masalah punya enggaknya. Cuman pengalaman kayak gitu tuh sering saya alami. Sering dialami? Iya, benar-benar sering saya alami. Dialami, bertemu atau diganggu. Kalau bertemu kan kayak saya manusia bertemu sama yang berat sampai Manusia. Berarti? enggak, kalau diganggu kan kayak di apa sampai dibuat-buat gitu kan. Kalau contohnya orang diganggu gitu. Bertemu mas, sebenarnya bertemu. Bertemu? Iya, bertemu. Wow. Kalau kata orang-orang tuh kalau kita bertemu dengan jin itu apa bener sih? Itu kita apes. Ya, Jinnya yang apes. kayaknya seperti itu. Soalnya kalau dibilang kita yang apes ya, Ah. saya sendiri nggak ngalamin itu mas, nggak ngalamin keapasan itu. Terus Kayaknya jinnya yang apes ketemu saya di situ ya. gimana tuh ceritanya? Sebenarnya pengalamannya udah lama ya, saya alamin itu udah lama, udah hampir 4 tahun yang lalu sebenarnya. Yang benar-benar saya aktif buat melihat kayak gitu. Di situ saya banyak sih mas, macam-macam bentuk yang saya temuin tuh benar-benar banyak sekali. Dan apa ya, dibilang gangguan tuh sebenarnya nggak ngeganggu ya kayak gitu ya, karena menurut saya benar-benar apa ya, buat kita itu pengalaman loh, ketemu kayak gitu benar-benar pengalaman, ngetes mental sama aja, benar-benar uji mental kita. Gak ada yang lain ya bang, tes mental selain kayak gitu? Ya masnya mau coba buat tes mental yang lain gitu selain itu? Mungkin tes mental saya cuma nembak cewek. Nembak cewek ya mas ya? Kalau saya nggak punya kemampuan seperti itu kayaknya. Nggak punya. Sama itu tampan loh, tapi serem. Tapi serem ya. Oke. Dari awal sampai katanya sering bertemu dengan macam-macam makhluk astral Iya benar. atau makhluk gaib ya. Iya. Yang pertama yang pernah ketemu sosok apa itu? Sosok wanita. Wanita, ya. Kalau mungkin kita sering sebutnya kuntilanak ya mungkin ya mas ya. Soalnya, Kuntilanak? iya mungkin itu ya. Soalnya jujur dulu itu saya nggak pernah percaya namanya makhluk astral, makhluk gaib, saya benar-benar nggak Itu percaya. kan ini serius guys, merinding. Saya juga merinding loh mas itu. Terus? Iya, saya yang sering saya temuin itu benar-benar ya, mungkin ya yang disebut kuntilanak itu, yang sering nunjukin aktivitas mereka ke kita. Ya dulunya itu ceritanya saya nggak sengaja. Dulu itu kejadiannya tuh di Jawa Barat. Waktu di Jawa Barat? Iya di Jawa Barat. Daerahnya? Daerah Subang. Subang. Iya. Di sana itu dulu. Sunda ya? Iya di Sunda. Dulu saya sempat 3 tahun tinggal di sana mas. 3 tahun. Iya 3 tahun tinggal di sana. Dan Pantes ya, rambutnya putih-putih. oh ini mah udah tua mas. Udah tua kayaknya ini. Terus? Nah di situ itu pas bulan puasa. Orang bilang kan bulan puasa itu jin dikurung. Katanya mas ya. Cuman saya ngalamin itu pas bulan puasa. Ketika saya itu pulang dari tadarus di sana ya. Pulang ke rumah. Iya. Di sana itu saya kan kalau pulang ke rumah lewat jalan kereta mas, lewat rel kereta. Kalau pulang mau ke rumah. Oh, berarti lewat rel kereta. Iya. Emang di sana nggak ada jalan? Nggak ada, cuma jalan itu mas. Adanya cuma itu. Iya, harus lewat jalan kereta itu harus.
Nyebrang, maksudnya nyebrang ya. Ini nggak serem ya? Nggak seru sama sekali. Heeh. Lewat Nah, rel. iya, saya pulang itu menjelang sahur sebenarnya itu. Menjelang sahur saya sekitar jam 3-an. Jam 3-an tuh saya pulang ke rumah itu. Di situ benar-benar kondisi itu sepi sekali ya. Benar-benar nggak ada orang, nggak ada aktivitas di situ. Saya ngeliat tuh ada sosok putih ya, duduk di samping rel kereta itu duduk. Saya benar-benar merinding ini mas ya. Cerita saya merinding loh ini. Dia itu duduk di situ, tapi nggak ngadep kita. Gitu. Oh, membelakangi. Membelakangi kita. Saya kan dulu mikirnya di situ, oh mungkin orang lah ya, orang yang lagi duduk di situ apa ibaratnya entah dari mana gitu kan. Pas saya lewat, dia itu nengok mas. Dia nengok ke saya. Dan nggak sengaja juga saya kan refleks saya Nengok ke dia juga. nengok ke dia, jadi kita tatap-tatapan itu. Oh. Dan di situ wajah. udah nggak berbentuk mas, muka itu udah nggak berbentuk. Udah letter semua ya? Apa? Iya. Udah hancur. Iya, muka itu hancur gitu ya, benar-benar kayak saya ngeliat tuh matanya kayak keluar gitu, jadi muka itu udah darah semua yang saya lihat di situ. Dan ada refleks teriak, lari atau Kalau teriak enggak mas, kalau teriak soalnya saya nggak bisa teriak di situ posisinya. berarti kayak ngancing gitu ya? Iya, jangankan buat teriak, saya jalan aja udah nggak bisa di situ mas. Bener-bener saya diem, melihat itu diem, mau teriak nggak bisa, mau lari pun nggak bisa, bener-bener berat di situ rasanya. Oh. Nah, setelah itu saya tuh nyoba buat ya sebisa saya gitu loh, ngebaca apa buat ngusir dia gitu kan. Apa aja saya lakuin. Nah di situ saya udah mulai bisa lari, cuman posisi si makhluk itu ya, tapi dia belum pergi di situ. Saya masih bisa ngeliat di situ. Iya. Setelah saya udah lewat dari dia, udah ngebelakangin dia, saya nengok dia udah nggak ada. Mungkin dia mau pergi malu ya? Ya mungkin mas, mungkin nyari barengan mungkin ya. Nah setelah itu pasti sampean kebayang-bayang Iya, benar sekali. apa yang terjadi semalam ya? Benar. Di situ saya berhari-hari mas, nggak berani keluar. Karena setelah bertemu dengan Iya, bertemu dengan makhluk kayak Doi. gitu. Iya, bukan doi mas ya. Kalau doi itu kayak pasangan ya. ini satu, berarti yang pertama dia bertemu dengan makhluk astral yaitu kuntilanak, dan yang kedua pernah bertemu dengan makhluk apa mas? Yang kedua itu pocong mas. Wow, balap karung. Balap karung. Iya kan? Iya, Itu bertemu di di pemakaman. pemakaman. Iya, pemakaman. Ceritanya sampai ngapain ke pemakaman malam-malam? Sebenarnya bukan saya ke pemakaman malam-malam, Apa? cuman saya lewat. Oh boleh, Wan. Lewat jalannya kan memang lewat pemakaman. Ah. Nah di situ sebenarnya saya itu berdua. Awal mulanya saya itu berdua sama teman saya dulu. Di pemakaman itu motor kita mogok. Tiba-tiba motor kita mogok. Berdua tadi. Iya, Boncengan? iya boncengan, kita berdua boncengan. Motor kita mogok. Ya positif kita berhenti kan di situ. Ah. Kita di Ya, situ. kalau mogok jalan Iya apa? makanya kita nggak nyoba buat lanjutin jalan buat ngedorong apa gimana enggak. Kita refleks buat Oh, berhenti. berhenti di situ. Iya, memang kita perbaikin di situ. Ah. Nah, di situ saya ngerasa pengen buang air kecil, jujur aja mas, pengen buang air kecil. Dan di lingkungan situ kan semuanya tuh kebun sama pemakaman. Nah akhirnya saya milih yang kata saya pemakaman lebih terang gitu kan, Oh, malah sampai ke tempat yang terang. oh. Nah akhirnya saya nyoba kencing di situ. Ya saya misi dulu. Saya kencing di situ. Setelah itu nggak sengaja itu saya ngelihat di belakang keranda mas. Di belakang keranda itu saya ngelihat ada yang nengok gitu ya. Dia itu kayak orang ngintip pertamanya. Tapi di situ saya mungkin dia ngintip. saya kencing. Oh, bisa jadi kayak gitu dia. Nah di situ saya belum sadar posisi saya benar-benar lihat itu, belum sadar ya. Oh kalau ada makhluk kayak gitu. Terus setelah saya kembali ke motor lagi, dia itu lebih kelihatan lagi, lebih nyata gitu mas. Lebih nyata ngeliatin badannya. Nah di situ saya baru sadar kalau si sosok pocong itu benar-benar ada di situ.
Tapi saya nyoba buat ngomong sama teman saya ngeliat barang itu. Tapi dia nggak sedikit pun nggak ngeliat mas di situ. Dia nggak lihat. Yang lihat sampai aja berarti. Iya, yang lihat saya aja. Bayangin berlima main, yang lihat cuma satu, berarti Anda beruntung. Ini memang sampai memiliki kelebihan khusus atau apa? Ya sebenarnya kalau dibilang kelebihan khusus nggak mas ya. Mungkin saya dulu sempet ya di usia saya yang muda dulu masih SMP. Sekarang alhamdulillah mas, usia semakin berkurang ya. Saya sempat mempelajari ya sedikit pengetahuan kayak gitulah. Ibaratnya saya cuman pengen bisa gitu. Iya. Saya dari usia muda itu dari SMP udah mulai belajar buat nguasain kayak gitu. Cuman saya nggak nyangka kalau ternyata yang saya pelajarin itu malah bikin saya ketakutan sendiri gitu mas. Tapi ada nggak penyesalan setelah belajar seperti itu? Kalau penyesalan sih enggak mas. Karena buat saya itu semua pelajaran itu jadi pengalaman, jadi guru buat kita. Iya. Roma W. Semua pengalaman itu jadikan pelajaran untuk kita. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Berarti dulunya pernah belajar ilmu gaib ya? Iya. Dan sampai kan pernah apa sih atau pernah menyelesaikan kasus apa ketika sampai belajar ilmu gaib, berarti memiliki keunggulan daripada manusia-manusia lain. Iya, bisa dibilang. Iya. Memiliki nilai plus dalam ilmu gaib. Ketika ada orang kesurupan, pernah nggak tuh? Alhamdulillah dari saya lulus SMP itu saya sering mas. Ya tanpa saya sengaja gitu ya. Dari STM saya sering bantu orang kayak gitu. Orang kesurupan. Ya tanpa saya mau sebenarnya itu ya. Cuman kayak ibaratnya tuh rasa pengen datang ke situ tuh ada terus. Tapi alhamdulillah ibaratnya ya itu mah karunia Allah mas ya. Semuanya. Saya berdoa sedikit buat ngilangin, alhamdulillah bisa sembuh gitu. Alhamdulillah. Berarti semua pelajaran atau semua yang sampean dapat atau yang bertemu sampean itu bisa jadi awal mula karena sampean belajar ilmu itu mungkin ya? Iya, benar. Nah, ini adalah pertanyaan dari guru kita. Apa itu jaranan? Iya. Kejaranan. Iya, benar. Jaranan itu adalah suatu tradisi Seni budaya orang Jawa Mas. Iya, benar sekali. Yang dimasuki oleh makhluk gaib. Iya, benar. Itu apa sih yang dirasa ketika sampai mesti jarang mabuk ya? Apa sih mabuk kalau bahasanya? Kesurupan ya? Kesurupan ya. Kalau sebenarnya kalau ditanyain rasa ya mas ya, buat pemain itu kita nggak pernah ngerasain namanya rasanya, karena di situ kita itu udah benar-benar lupa. Kayak ibaratnya di orang-orang lihat kita katanya kesurupan gitu kan, cuman kita benar-benar di situ nggak ngerasain apa-apa, kita nggak tahu apa-apa. Yang kita rasain cuman setelah selesai kita capek, itu aja, nggak lebih. Mungkin kalau kesurupan itu bisa ngontrol nggak kita? Apa kita kayak badan kita itu dikuasai dengan makhluk itu, atau kita setengah sadar? Kalau buat ngontrol tuh sebenarnya awal mula sebenarnya bisa mas. Kalau buat ini buat pertanyaan tadi ya, buat jaranan. Kalau kita mau ngontrol sebenarnya bisa. Cuman kadang kan kita benar-benar lepas kontrol karena kita itu ikut seni budaya. Jadi kita nggak mau namanya ngontrol buat hal kayak gitu ya. Jadi kita benar-benar lepasin. Kalau benar-benar kita udah lepasin, di situ kita nggak punya sedikit pun kesadaran. Nggak ada kesadaran sama sekali. Berarti ya bahasanya aku ikut kamu aja. Ya. Kita yang dikuasai. Gerak-geraknya tangan, gerak-geraknya badan. Itu memang si ide yang menguasai ya, makhluk gaib tersebut. Iya benar. Terus kan ada mas yang nganggur, ibaratnya penonton lah. Kenapa mereka bisa ikut jadi ya? Ikut kesurupan. Iya. Sebenarnya itu pertanyaan umum sih mas ya. Pertanyaan yang banyak dilontarin ke pemain ya. Kok kenapa penonton sering ikut gitu ya? Sebenarnya banyak hal mas, faktor hal.
Yang pertama itu bisa dia menguasai, ibarat dalam arti menguasai dia ikut belajar. Oh, pernah ikut belajar. Yang kedua dia senang. Dan senang itu ibaratnya dia nggak hilang kesadaran, tapi dia pengen ngeramein. Itu bisa, Mas. Yang ketiga kebawa emosi. Dalam arti kebawa emosi gini, oh teman saya bisa senang kok saya enggak gitu. Jadi saya pengen ikut gitu. Iya. Cuman kalau yang benar-benar itu kita kan belajar, Mas, dari awal ya. Kita dididik dari awal. Permainan kayak gitu nggak gampang, maksudnya dibilang nggak gampang, nggak cuman kita belajar nari, nggak cuman kita belajar nguasain semuanya ya, tapi kita diajarkan buat puasa, buat nguasain ilmunya di dalam itu seperti apa, buat kontrolnya seperti apa, kita belajar semuanya. Pernah dengar tuh kata-kata ngundang setan. Itu emang benar? Emang setan tuh diundang? Kamu si A besok datang, si B besok datang gitu? Iya, benar. Emang kita ada. Kalau di kita itu namanya rawan ya, Mas. Rawan itu malam sebelum kita besok bermain. Nah, di situ kita udah minta dulu. Buat hari ini kita minta keselamatan, minta buat kehadirannya. Jadi di situ kita benar-benar ngumpulin semuanya. Perlengkapan apa yang benar harus disiapkan gitu, Mas. Iya. Yang diminta dari mungkin orang alam bawah sadar orang lain gitu loh. Nah, dari sekian pertanyaan saya, ada yang jaranan, pernah belajar ilmu gaib dan sering bertemu dengan makhluk gaib. Iya. Nah, dari 3 ini, dari 2, dari jaranan sama belajar ilmu gaib, duluan mana teman? Duluan belajar ilmu gaib. Duluan belajar ilmu gaib. Iya. Setelah itu baru ikut Jaranan. 1 tahun setelahnya. Nah, setelah terjadi 2 ini, apa yang ketiga yang sering bertemu dengan makhluk astral itu? Apa setelah belajar ilmu gaib sering ketemu makhluk astral, atau setelah belajar ilmu gaib jaranan terus ketemu makhluk astral? Setelah menguasai dua-duanya. Setelah menguasai Iya, setelah menguasai dua-duanya. Oh. Guys, ini semua adalah pelajaran kita bahwa jangan bermain-main dengan hal seperti itu. Kalau kalian nggak berani menanggung resikonya. Resikonya apa? Sudah diceritakan tadi. Kadang sering bertemu dengan makhluk-makhluk seperti itu. Tapi itu tergantung dengan kalian sendiri. Apes nggak kalian? Oke, terima kasih Mas Rian untuk cerita. Oke, sama-sama. Semoga bermanfaat untuk para penonton kita, dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.